Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kurnia Farnawati dalam pembahasan fikih keuangan kontemporer. Nah, kali ini aku akan bahas tentang posisi usul fikih, maqasid syariah, kaidah fikih, dan fikih muamalah dalam penetapan ijtihad hukum. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, usul fikih itu apa sih? Ya kan? Nah, usul fikih adalah seperangkat pedoman, aturan-aturan atau kaidah yang membatasi dan cara-cara harus diikuti oleh seorang mujtahid dalam upayanya menemukan dan melahirkan hukum syara' dari dalil yang telah ada, baik dalam maupun sunnah. Nah, dari target usul fikih sendiri, target usul fikih adalah adanya ketentuan hukum satu perkara atau masalahnya. Misalnya, ada pertanyaan tentang hukum jual beli emas. Tidak tunai, itu boleh nggak ya gitu kan? Nah, jika tidak boleh, adakah alternatif yang halal? Dalam fatwa DSN disebutkan bahwa jual beli emas tidak tunai itu hukumnya boleh dengan alasan dan dalil sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI /7/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Nah, dalam contoh tersebut mengetahui bahwa hukum jual beli emas tidak tunai itu menjadi target usul fikih atau istinbat hukum. Nah, usul fikih juga mempunyai tahapan penting nih. Tahapannya yang pertama ialah usul fikih itu menjadi dapur fikih. Oleh karena itu, fikih itu tidak mungkin ada kecuali ada dan teraplikasikannya kaidah-kaidah usul fikih dengan benar. Yang kedua, usul fikih itu menjadi penting karena menggali hukum perlu adanya rambu-rambu agar tidak liar dan agar pemahaman tentang nas menjadi benar karena nas adalah pesan dan ketentuan Allah. Nah, unsur-unsur penting dalam usul fikih yang pertama adalah mujtahid, sumber hukum yang sebagai acuan, alat ijtihad, maqasid syariah. Nah, ruang lingkup dan hubungan usul fikih dengan fikih muamalah. Substansi fikih muamalah dalam disiplin ilmu ekonomi syariah adalah mengkaji dan menyelesaikan permasalahan ekonomi menurut syariah. Nah, apa itu kaidah fikih? Sekarang kita bahas kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu adalah himpunan kaidah fikih yang umum yang mencakup seluruh cabang masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap masalah-masalah fikih baik yang telah ditunjuk oleh nas maupun yang sama sekali belum ada nasnya. Ulama membagi kaidah fikih itu ke dalam dua bagian. Yang pertama, kaidah fikih dasar dan kaidah fikih yang bersifat umum. Nah, tujuan kaidah fikih adalah untuk memudahkan mujtahid dalam mengistimbatkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara' dan kemaslahatan manusia dan sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan, serta dapat menyikapi kedua hal tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah itu? Maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia itu bisa terwujud. Nah, menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqasid syariah. Menurutnya itu bisa dikatakan sebagai maqasid syariah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, harus bersifat tetap. Maksudnya, makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Yang kedua, harus jelas sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam menetapkan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. Yang ketiga, harus terukur. Maksudnya, makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi, seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar dan ukuran yang ditetapkan oleh kemabukan. Yang keempat, berlaku umum. Artinya, makna itu juga tidak akan berbeda dengan perbedaan waktu dan tempat, seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.
Nah, kita beralih ke pembahasan fikih muamalah. Fikih muamalah itu apa sih? Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang terkait dengan hubungan antar manusia dari dalilnya yang terperinci. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Sesuai dengan pembagian fikih muamalah, maka fikih muamalah itu mempunyai ruang lingkup yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ruang lingkup muamalah adabiyah. Hal yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah ini adalah ijab, qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari satu belah pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, pedagang dan penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ruang lingkup muamalah madiyah. Nah, muamalah madiyah ini contohnya kayak jual beli, pinjaman, gadai, atau jaminan dan tangguhan. Jadi jika kita lihat dari pengertiannya, posisi usul fikih, maqasid syariah, kaidah fikih, dan fikih muamalah itu tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ijtihad hukum karena masing-masing diantaranya mempunyai peran yang penting serta mampu membuat hukum itu menjadi lebih sempurna dengan adanya posisi usul fikih, maqasid syariah, kaidah fikih, dan fikih muamalah digabungin untuk menjadi satu. Demikian pembahasan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.